Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saudara pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan kita semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama lagi mengadakan kajian tentang fikih muamalah yang insya Allah kita runtut dari pembahasan awal sampai yang kemudian kita katakan sebagian pembahasan kita gunakan buku Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq, buku yang sangat masyhur di dunia ini dan disarankan juga untuk dibaca oleh para masyayikh. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagi hasil di dalam Islam, yaitu tentang al-mudharabah. Nanti kita akan singgung juga insyaallah tentang syarikatu al-inan, tentang syarikah al-inan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat pendahuluan dari tulisan yang saya sebar di kuncikebaikan.com dengan judul bagi hasil dalam Islam antara pemodal dan pengusaha. Kita lihat ayyuhal ikhwan, Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh kehidupan, aspek kehidupan manusia, terutama di dalam masalah ekonomi, baik skala mikro atau kecil ataupun skala makro yang besar, itu semua diatur di dalam syariat. Bagaimana di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan keadaan mereka yang penuh dengan kekurangan, tetapi para sahabat ada yang berprofesi sebagai pedagang lintas negara. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke negeri-negeri yang lain, ya, ada juga yang ke Mesir. Untuk apa? Untuk berniaga, mengambil apa yang tidak ada di daerahnya atau menjadi perantara untuk disalurkan ke daerah yang lain. Dan di sini ayyuhal ikhwan, tentu untuk melakukan itu dibutuhkan modal yang sangat besar. Ada orang yang memiliki harta tetapi tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja atau tidak bisa bersafar misalkan. Begitu pula ada orang yang memiliki kemampuan tapi tidak punya modal. Maka di dalam syariat kita, kalau digabungkan menjadi satu kesatuan, maka ini akan sangat baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur tentang urusan segala sesuatu, termasuk di dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sebagai wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai hudan yaitu petunjuk, wa rahmah kasih sayang, dan busyra kabar gembira untuk orang-orang yang berserah diri, dalam surat An-Nahl ayat 89. Dan kita mendapatkan ayyuhal ikhwan, ya, ada 3 jenis orang di dalam ekonomi seperti ini, dalam mudharabah. Ada orang yang punya skill atau kemampuan dan juga pengalaman yang luar biasa tetapi dia tidak memiliki modal, ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang punya modal, uangnya menganggur, disimpan di tempat penyimpanannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Misalkan orang-orang yang mendapatkan harta warisan dari bapaknya atau dari siapa,
dia tidak bisa berdagang misalkan, atau dia seorang wanita misalkan, ya, tapi dia juga tidak memiliki pengalaman, tidak berani untuk berbisnis. Maka kita katakan ini orang yang kedua. Kemudian ada orang yang ketiga, orang yang tidak punya kedua hal tersebut di atas. Yang pertama adalah tidak punya kemampuan dan tidak punya juga modal. Ini kan ada seperti itu. Nah, orang seperti ini bisa diajak bekerja dan diajak bekerja sama. Bisa diajak bekerja dan bekerja sama. Kalau misalkan tiga kekuatan ini digabungkan, ayo ikhwan. Ya, ketiga hal ini digabungkan, maka subhanallah, yang namanya perekonomian itu akan tumbuh. Perekonomian itu akan tumbuh. Banyaknya uang sekarang yang disimpan di bank, apalagi misalkan didepositokan, ya. Jangan dikira itu tidak akan ada apa-apanya, atau tidak akan ada dampaknya. Justru yang seperti itu akan termakan oleh inflasi. Akan termakan oleh inflasi. Contohnya inflasi ada sampai 4%, 5%, misalkan 3%. Ya, berarti kan kemampuan beli atau daya beli dari uang misalkan 100.000 itu berkurang sebanyak 3% atau sebanyak 5%, sebanyak 5%-nya. Jadi sekitar kalau 100.000 berarti 5.000, 3.000 seperti itu. Terus berkurang. Apalagi ayo ikhwan, kita mendapatkan berita, ya kita telah mendapatkan berita, kita harus siap dengan adanya kemungkinan resesi ekonomi yang global dirasakan seluruh dunia, dan sebagian negara sudah mengalami resesi, akan tetapi insya Allah kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua tidaklah luput, ya, tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Dan bifadlillah taala seorang muslim itu dalam keadaan baik semuanya. Ya, ajaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Seluruh urusannya itu baik menurutnya. In asabahu in asabathu sarra, apabila dia ditimpa kesenangan-kesenangan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itulah yang lebih baik untuknya. Wa in asabahu dharra, dan jika ditimpa kesulitan-kesulitan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Laisa dzalika illa limu'min. Itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Bagaimana dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi dia juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan terjadi itu sudah tercatat di dalam Lauh Al-Mahfuz, ya, di dalam catatan takdir. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mengenai al-mudharabah, istilah al-mudharabah itu digunakan, ya, dengan istilah al-mudharabah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya digunakan kata al-muqaradah. Banyak dikenal dengan al-muqaradah atau disebut dengan qirad. Al-qirad, nah itu maksudnya, kalau disebut al-qirad maksudnya adalah al-mudharabah. Al-muqaradah maksudnya adalah al-mudharabah. Akan tapi sekarang, ya, yang lebih masyhur penggunaan di ulama kita di zaman sekarang ini adalah dengan istilah al-mudharabah. Jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha. Itu namanya al-mudharabah. Bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha. Baik. Mengenai asal kata al-mudharabah itu berasal dari kata ad-darb fil ardi. Ad-darbu fil ardi artinya bersafar di bumi untuk tijarah, untuk berdagang, berniaga. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan orang-orang yang lainnya, mereka itu yadribuna fil ardi, mereka bersafar untuk berniaga, yabtaguna min fadlillah. Bersafar untuk berdagang, yabtaguna min fadlillah, mereka mengharapkan karunia Allah. Jadi di sini Nabi SAW dalam akhir surat Al-Muzammil, Allah mengatakan ada 3 orang
ya, yaitu orang yang berjihad, kemudian orang yang berniaga, ya. Kemudian, nah di sini sebutkan kalau kita lihat ada yang berjihad dan ada yang berniaga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berlaku seimbang di dalam suatu negara, dalam suatu pemerintahan, ini harus seimbang. Tidak semuanya berjihad, tapi ada juga yang berniaga, ya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam tulisan yang saya sebarkan di kuncikebaikan.com, ya, dengan judul bagi hasil dalam Islam antara pemodal dan pengusaha. Kita lihat di sini al-mudharabah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, produk bagi hasil jenis pertama yaitu al-mudharabah sudah biasa dikenal. Dan di dalam fikih bagi hasil ini disebut dengan al-mudharabah atau al-muqaradah atau al-qirad Nah, hal ini dibolehkan di dalam syariat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dulu beliau dengan modal dari Khadijah, ya, dengan modal dari Khadijah sebelum menjadi istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengusahakan hartanya Khadijah untuk dibisniskan, diusahakan sehingga bifadlillahi taala menghasilkan keuntungan yang sangat banyak, dan beliau adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat dan dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Begitu pula kita dapatkan athar dari Hakim bin Hizam annahu kana yadfa'ul mal muqaradatan ila rajuli, bahwasanya dulu beliau menyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu, wa yashtaritu alaihi alla yamurra bihi batna wadin, dan beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi. Wadi itu adalah sungai kering. Wala yabta'u bihi haywanan, dan tidak boleh membeli hewan. Jadi uangnya jangan dibelikan hewan. Wala yahmilahu fi bahrin, dan jangan dibawa di atas laut, ya. Fa in fa'ala syai'an min dzalika, apabila pengusaha melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, faqad dhamina dzalika, maka pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut, ya. Apabila pengusaha menyerahkan kepada orang lain, maka dia menjamin orang yang mengerjakannya. Nah, di sini ayol ikhwan disebutkan kana yadfa'ul mal muqaradatan ila rajul. Dulu beliau menyerahkan harta dengan akad al-muqaradah. Dengan akad al-muqaradah maksudnya akad al-mudharabah. Akad al-mudharabah kepada seorang. Dan Hakim bin Hizam ini ayol ikhwan dulu mengemis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memiliki prinsip, setelah itu saya tidak akan meminta-minta lagi kepada manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada beliau, ya, agar dia dan akhirnya beliau menjadi orang yang kaya, bahkan selalu bersedekah setiap harinya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam dalil ini juga, dalam riwayat Hakim bin Hizam ini juga menunjukkan bahwa boleh yang namanya mudharabah itu tidak harus mutlaqah. Mudharabah itu tidak harus mutlaqah, tapi bisa juga muqayyadah. Muqayyadah itu dibatasi dengan syarat-syarat. Kalau mutlaqah, mudharabah mutlaqah artinya mudharabah yang tidak ditentukan syarat-syaratnya. Tidak ditentukan syarat-syaratnya, mau usaha apa itu tidak ditentukan. Baik. Jadi boleh dalam mudharabah itu ada dua, ada mudharabah mutlaqah. Akhirnya artinya seorang ini mempunyai modal, misalkan dia punya modal 100 juta. Diberikan modal tersebut untuk diusahakan kepada seseorang. Nah, terserah kamu mau bisnis apa, katanya. Terserah kamu bisnis apa, tapi yang jelas keuntungan bersih dari usaha tersebut, ya, kita bagi misalkan 40%, 60% atau 60%, 40%. Baik. Ini 100 jutanya diserahkan, kemudian ketika dia dapat untung, dibagi sesuai nisbah atau persentasi yang telah disepakati. Kalau rugi, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi berarti pemilik modal, pemilik modal
ya menanggung kerugian tersebut sedangkan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Pengusahanya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini mudharabah mutlaqah. Adapun yang kedua adalah mudharabah al-muqayyadah. Mudharabah al-muqayyadah itu ditentukan dengan syarat-syarat. Contohnya kamu harus dengan uang ini mudharabahnya pada jual beli pakaian. Jangan gunakan yang lain. Atau misalkan mudharabah ini digunakan untuk jual beli kayu. Ambil kayu di hutan, kemudian dijual ya ke pasaran. Ini bisnis kita. Atau misalkan pada bangunan, ya kita bangun rumah. Kita bangun rumah, nanti dijual, rumah itu dijual, untungnya sekian, sekian, sekian. Baik, maka yang seperti ini, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara, saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ya kita katakan baik mutlaqah maupun muqayyadah, baik dia bebas, dibebaskan usaha apa ataupun muqayyadah disertai dengan syarat-syarat ya, bisnisnya itu apa atau syaratnya itu apa, maka itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya ya ikhwan kita masuk ke pembahasan al-mudharabah atau bagi hasil memiliki 5 unsur penting, 5 rukun. Yang pertama adalah sahibul mal dan al-amil. Ini yang pertama adalah sahibul mal. Apa itu sahibul mal? Pemilik modal atau sering disebut dengan investor. Sahibul mal. Dan yang kedua adalah al-amil. Al-amil itu adalah pengusaha bisnis ya, yang mengerjakan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua ada sighatul aqdi. Sighah yaitu ucapan ijab dan qabul atau serah terima dari investor ke pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah ra'sul mal yaitu modal. Yang keempat adalah al-amal yaitu pekerjaan dan yang kelima adalah ar-ribuhu, keuntungan. Jadi ada yang orangnya, ada akadnya, ada modalnya, ada pekerjaan dan ada keuntungan atau kerugian, nanti kita akan bahas di dalam hal ini. Nah, di dalam al-mudharabah sahibul mal menyerahkan ra'sul mal atau modal kepada al-amil, pengusaha ya, atau pengusaha untuk berusaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada investor dan pengusaha dengan presentasi. Dalam bahasa Arab presentasi itu disebut nisbah yang dihitung dari keuntungan bersih atau ribah. Jadi keuntungan itu dihitung dari keuntungan bersih, bukan dari keuntungan kotor. Ya, bukan dari keuntungan kotor. Misalnya dapat berapa belum dipotong operasional, langsung dihitung dari sana. Tidak. Yang namanya pembagian keuntungan itu dihitung dari keuntungan bersih. Kita masuk ke halaman berikutnya. Dan pengusaha tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun ya, sampai modal investor kembali 100%. Sampai modal investor kembali 100%. Jadi ini dalam bisnis al-mudharabah seperti itu. Jadi pengusaha tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal investor kembali 100%. Jika modalnya telah kembali, barulah dibagi keuntungannya sesuai persentasi yang disepakati. Di dalam al-mudharabah, kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, maka kedua belah pihak berpotensi untuk rugi juga. Jadi ada potensi. Bisa untung, bisa rugi. Jika terjadi kerugian, maka investor kehilangan modalnya atau berkurang modalnya, jumlah kerugiannya. Dan untuk pengusaha, ini pengusaha harus siap kalau rugi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Di sini ayo ikhwan ini harus kita benar-benar perhatikan masalah ini. Jadi kalau misalkan ada bagi hasil, tapi ternyata ya, pemodalnya dapat untung terus atau ditentukan misalkan dia telah memodali 100 juta tiap bulan bayarnya sebesar 2 juta tiap bulan, tapi modalnya tetap 100 juta, jadi 2 juta sampai modal dikembalikan 100%. Wah, ini tidak boleh. Itu
bukan bagi hasil, tetapi itu intinya adalah pinjaman yang menghasilkan manfaat. Pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sebagaimana ya di dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat untuk orang yang meminjamkannya, maka dia adalah riba. Dia adalah riba. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, apabila terjadi kerugian. Nah, kita lanjutkan. Apabila terjadi kerugian, maka investor tidak boleh menuntut pengusaha apabila pengusaha telah benar-benar bekerja sesuai kesepakatan dan aturan, dia jujur dan juga amanah. Dia jujur dan juga amanah. Dan investor bisa menuntut pengusaha apabila ternyata pengusahanya itu yang pertama tafrid. Tafrid itu artinya menyepelekan bisnisnya dan tidak bekerja semestinya. Seperti misalkan dia bermalas-malasan, kemudian menggunakan modal tidak sesuai dengan untuk apa disepakati modal itu. Ini boleh. Pemilik modal menuntut kepada pengusaha agar dikembalikan modalnya 100%. Apabila dia melakukan tafrid atau ada tindakan penyepelean terhadap bisnis tersebut. Yang kedua adalah ta'addi. Menggunakan harta di luar kebutuhan usaha. Seperti modal usaha dipakai untuk membangun rumah. Jadi dapat modal usaha sampai dia mengumpulkan misalkan ya 1 miliar. 1 miliar. Ternyata digunakan untuk bangun rumah, digunakan untuk menikah. Akhirnya apa? Modal yang harus digunakan untuk berusaha berkurang untuk usahanya. Maka yang seperti ini apabila dia melakukan ta'addi, menggunakan harta di luar kebutuhan usaha, maka dia wajib menanggung 100% kerugian dari itu, ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, begitu pula boleh pemilik modal menuntut apabila pengusahanya menyelisihi syarat-syarat kesepakatan dalam akad. Contohnya tadi perkataan Hakim bin Hizam tidak boleh dibawa ke atas laut, ya, tidak boleh dibelikan hewan. Ya, apabila dilanggar hal tersebut, maka harus apa? Harus menjaminnya, yaitu mengembalikan modal pengusaha 100%. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hal ini, di dalam mudharabah, amanah yang dipegang adalah di dalam bisnis mudharabah ini, pengusaha itu tangannya adalah yadul amanah. Dia itu memegang amanah, bukan tangan menjamin. Ya, dia itu tangan amanah. Maksudnya apa? Dia tidak mengganti kerugian, dia tidak mengganti kerugian atau kehilangan dari modal tersebut kecuali dengan tadi, yang 3 hal tadi. Sehingga perkataannya pun didengar. Apabila dia mengatakan seperti ini, ya ternyata misalkan dia telah terjadi kerugian dan dia bisa menunjukkan buktinya misalkan, maka dia cukup dimintai untuk bersumpah. Contohnya misalkan dia berdagang beras. Ya, beras itu kalau dihitung modalnya besar tapi keuntungannya kecil. Ya, contohnya dari 10.000, contoh 10.000 untung mungkin kalau dioper lagi yang lain 300 atau 500 kan seperti itu. 1 kilonya dari modal misalkan 1 kilonya dia membutuhkan 8.500, nanti dijual 9.000 seperti itu. Jadi tidak terlalu besar tapi apa modalnya butuh modal yang sangat banyak. Maka kita katakan ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika dia misalkan telah berhasil mengumpulkan modal yang sangat banyak, ya. Kemudian ternyata terbakar, gudang penyimpanan beras itu terbakar sehingga berasnya ikut terbakar. Berasnya ikut terbakar. Siapa yang menanggung kerugian ini? Yang menanggungnya adalah pemilik modal dan bukan pengusaha. Kalau memang itu bukan karena keteledoran dari siapa? Dari pengusaha. Dia sudah simpan di gudang yang bagus.
yang rapi, sudah menyiapkan misalkan satpamnya, tapi ternyata ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia seperti misalkan jadi banjir atau misalkan terjadi kebakaran konsleting listrik yang di luar dugaan sebelumnya, ya maka kita katakan itu yang menanggungnya tetap adalah siapa? Pemilik modal. Itu sama saja seperti kalau dia menyimpan di gudangnya sendiri, kemudian terbakar gudangnya, maka sama kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Tapi kalau misalkan karena dia itu kerugian karena kelalaian dari siapa? Dari pengusaha. Contohnya misalkan sudah tahu daerah tersebut adalah daerah banjir, seperti itu kan. Dia sudah tahu tiap tahun juga banjir daerah itu, tapi masih menyimpan di gudang yang banjir tersebut. Akhirnya apa? Bagian bawah dari beras, karung-karung di bagian bawah itu rusak sehingga total kerugian bisa anggapnya 10%. 10%. Nah, ini kalau seperti itu adalah kelalaian dari siapa? Dari pengusaha. Apa? Karena dia menempatkan di tempat yang rawan banjir. Kan dia menjamin, ya pengusaha dalam hal ini harus menjamin kerugian tersebut. Saudara-saudara sekalian, garis besar permasalahan al-mudharabah kita rinci satu persatu, kita lihat yang pertama adalah yang A, investor dan pengusaha. Investor dan pengusaha. Investor dan pengusaha adalah orang yang diperbolehkan di dalam syariat untuk menggunakan harta dan bukan orang yang dilarang dengan dalam menggunakan harta. Seperti orang gila, anak kecil, ya. Orang gila, anak kecil, begitu pula orang yang idiot, ya. Maka dia tidak boleh menggunakan harta kecuali dengan izin walinya. Maka tidak sah untuk menjadi investor atau menjadi pengusaha. Nah, kecuali di sini anak kecil yang sudah mumayyiz. Anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz, maka boleh menjadi investor atau pengusaha. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz ya, dan belum balik, dia berhak untuk berdagang, boleh berjualan. Maka yang memegang pendapat ini berarti dia berpendapat bahwa boleh juga menjadi investor atau pengusaha. Adapun pendapat yang lain apabila ada yang menyatakan bahwa anak kecil walaupun dia yang belum balik, anak kecil yang belum balik itu tidak boleh bertransaksi jual beli kecuali dengan izin walinya, maka dia tidak boleh untuk melakukan usaha baik sebagai investor ataupun usaha. Allahu a'lam bishawab. Akad, kemudian akad. Akad al-mudharabah membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak dan kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Dengan lafaz atau tulisan, baik dengan lafaz kemudian disaksikan orang atau dengan tulisan, ya disaksikan juga oleh orang. Oleh karena itu ijab qabul atau serah terima modal harus terpenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan jenis usaha. Ini mau digunakan untuk apa? Apakah mudharabahnya mutlaqah atau muqayyadah? Kan jika dia muqayyadah, maka ini usahanya untuk apa saja, maka disebutkan. Kemudian yang kedua, adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Harus ridho, tidak boleh ada satu terpaksa. Contohnya pihak investor atau pemodal. Dia dipaksa untuk memberikan modal misalkan 500 juta untuk kawannya berusaha. Kalau tidak maka dia diancam. Dapatkan apa? Dapatkan ancaman. Maka yang seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, ya tidak sah akad mudharabahnya karena mendapatkan ancaman atau dia bertransaksi dengan tanpa keridhaan di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, akad itu diucapkan atau ditulis ya dengan lafaz yang jelas, dengan bahasa yang jelas dan bisa mewakili keinginan investor maupun pengusaha. Karena akad ini adalah akad kepercayaan, maka sebaiknya akad tersebut tertulis. Ya, kalau kita katakan yang lebih baik akadnya apa?
selain diucapkan dia juga tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini, ayol ikhwan, banyak orang yang melalaikan amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Mengenai modal, syarat-syarat yang berkaitan dengan modal, itu bisa kita lihat. Para ulama mensyaratkan 4 syarat agar harta bisa menjadi modal usaha. Keempat syarat itu, yang pertama harus berupa uang. Harus berupa uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang. Untuk yang pertama, para ulama berijma bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang. Kalau dia berupa uang, dinar, dirham, kemudian rupiah, real, dolar, dan sejenisnya dari mata-mata uang, maka itu disepakati akan kebolehan menjadi modal usaha. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang dinilai dengan uang. Ya, contohnya dia ingin berbisnis jual beli rumah. Rumah berarti ada bahan bata, ada bahan semen, ada bahan pasir, ada besi, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau dijadikan sebagai modal? Satu orang memiliki bahan tapi tidak memiliki uang. Satu memiliki uang tapi tidak memiliki bahan. Yang pendapat yang kuat, ayul ikhwan, adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Karena sebagian orang tidak memiliki uang dan sebagian lagi hanya memiliki barang. Padahal barang tersebut di dalam usaha juga sangat dibutuhkan sehingga harus mengeluarkan uang untuk mengadakannya. Ya, kenapa dibolehkan? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kenapa dibolehkan? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu di dalam muamalah, ketika tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya boleh. Apabila ada dalil, barulah kita katakan ini ada larangannya. Tapi ini tidak ada larangannya. Nah, bagaimana kalau misalkan nominal, contohnya ada manfaat, bermodal dengan manfaat. Sebagai contoh adalah ruko. Ya, ruko di tempat yang strategis sangat prospek untuk membuka lahan usaha. Ruko tersebut dihitung harga sewanya, misalkan 1 tahun sebesar 40 juta. Ini misal saja. Maka secara akad dia berhak memiliki saham senilai 40 juta. Jadi pembagian keuntungannya pun ya mengikuti saham ini, mengikuti jumlah saham tersebut. Kemudian yang kedua, yang namanya modal harus nyata, ada, dan bukan hutang. Seorang investor tidak boleh mengatakan saya berinvestasi kepadamu 10 juta, tetapi itu hutang saya dan nanti saya bayar. Tidak boleh. Harus diserahkan. Ya, harus diserahkan. Kalau dia barang, barang juga diserahkan. Ya, tidak boleh saya menanam modal 20 juta tapi nanti ya sudah berusaha gitu kan, ketika pembagian keuntungan baru dia salurkan uangnya. Ini tidak benar. Yang namanya mudharabah, modal itu diserahkan di awal. Modal itu diserahkan apa? Di awal. Kemudian yang ketiga, harus diketahui nilai harta tersebut. Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang. Misalkan ada orang berinvestasi 100 juta, yang lain berinvestasi 1.000 sak semen, dan yang lain berinvestasi batu bata 100.000 bata, maka semuanya harus diomilkan dulu dengan uang. Misalkan 1.000 sak semen dihargai dengan 80 juta misalkan, dan 100.000 bata dihargai dengan 70 juta. Sehingga diketahui perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh investor agar bisa dibagi secara adil ketika mendapatkan keuntungan. Begitu pula modal yang berbeda-beda mata uangnya. Ya, berbeda-beda mata uangnya, maka harus disepakati dulu, dikuruskan dulu, dinominalkan. Misalkan kita sekarang di Indonesia berarti menggunakan rupiah dan ada yang menanam modal dengan dolar Malaysia, misalkan ringgit, misalkan, atau dengan dolar Singapura, atau ada yang dengan dolar Amerika Serikat, ya, dan ada yang memakai uang yang lain, maka itu harus dinominalkan, disamakan dulu, dikonversi dulu ke dalam apa? Ke dalam rupiah. Karena negara kita ini adalah negara yang menggunakan rupiah, dikonversi dulu, atau dikonversi sesuai kesepakatan kemana? Ke dolar misalkan, dikonversi sesuai
kesepakatan ya. Apabila sudah disepakati maka ketahuan nilai perbandingan dari modal yang mereka keluarkan atau mereka masukkan ke dalam usaha tersebut. Jadi investor di sini ya ikhwan, tidak hanya satu, boleh dua, tiga, empat, 100.000, yaitu investor diperbolehkan. Kemudian yang keempat, harus diserahkan kepada pengusaha. Modal dari investor harus diserahkan kepada pengusaha sehingga modal tersebut bisa diusahakan. Modal tersebut tidak boleh ditahan oleh investor. Ya, namanya bisnis maka tidak boleh ditahan. Dan kemudian kalau dalam akad mudharabah tidak boleh ikut campur. Pengusaha tidak boleh ikut campur. Biarkan pengusaha yang melakukan pekerjaannya ya. Kemudian adapun dalam jenis usaha tidak ada pembatasan jenis usaha dalam al-mudharabah. Al-mudharabah bisa terjadi pada perdagangan, ya kan? Kita bahas tadi masalah pakaian, kayu, kemudian bisnis apa yang lainnya. Begitu pula eksploitasi hasil bumi, misalkan tambang batu atau tambang pasir, tambang apa, tambang batu bara, bisa kita menanamkan modal padanya dan ada pengusahanya. Begitu pula pada properti, jual beli rumah, misalkan atau jual beli tanah, bisa kita melakukannya. Begitu pula dalam jasa juga demikian bisa. Di dalam jasa memungkinkan juga contohnya membuka klinik, kumpulkan modal ya dan lain-lain. Yang paling penting usaha tersebut adalah usaha yang halal menurut syariat Islam. Adapun masalah keuntungan, nah para ulama mensyaratkan 3 syarat dalam pembagian keuntungan. Yang pertama harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja. Di sini harus dipahami, apa yang ada di deposito bank ya, jelas itu riba ya. Kita menanam modal di sana, itu berupa pinjaman, kemudian kita mendapatkan bunga dari deposito, ya, yang seperti itu jelas riba. Kenapa? Karena tidak memiliki resiko kerugian. Yang tidak memiliki resiko kerugian dari penanaman modal itu, berarti itu sama saja pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah apa? Adalah riba. Kemudian masalah keuntungan lagi, harus dipresentasikan keuntungan untuk investor dan pengusaha. Itu diambil dari keuntungan bersih. Kalau kita katakan keuntungan, maksudnya keuntungan yang siap untuk dibagi kepada usaha dan investor. Dan masalah nisbahnya atau presentasinya itu ada bisa 40-60 atau 60-40, 50-50, 5 sampai 95 atau 95-5%. Ini bisa ditetapkan di awal akad, ya, di awal akad dan tidak boleh keuntungan itu nol, satunya 0%, satunya 100% atau 100% dan 0%. Maka ini tidak dikatakan mudharabah, tidak dikatakan mudharabah. Dan kemarin sempat berdiskusi ya dengan salah satu pimpinan cabang ya dari salah satu bank syariah. Kita sebenarnya kata beliau bisa kita menggunakan KUR ya, kredit usaha rakyat itu dengan akad yang sesuai dengan akad syar'i. Dan beliau juga bisa menjamin seperti kata yang sudah diterapkan masalah permodalan dalam lele kan seperti itu, permodalan dalam lele dan beliau ceritakan bahwa pembagian keuntungannya bagaimana gitu ketika ditanya oleh yang memegang modal usaha itu, ya, "Nanti Pak kita lihat dan kita timbang sama-sama aja biar jelas keuntungannya berapa, modalnya berapa." Jadi dipisahkan dulu modalnya, kemudian keuntungannya berapa, maka kita bagi ya, dan yang diambil oleh bank syariah tersebut antara 5 sampai 10% dari kredit usaha rakyat tersebut, maka kita katakan kalau bisa dijamin ini dan katakanlah kalau misalkan rugi ya laporkan rugi. Sama kemarin juga saya cerita dengan beliau, ya kalau rugi ya bank tidak mendapatkan apa-apa juga gitu. Bank juga tidak mendapatkan apa-apa karena ini rugi. Dan kalau misalnya bisa diterapkan seperti itu, masya Allah, ya. Kalau misalkan bisa diterapkan seperti itu, ya, bank siap menanggung kerugian dari modal usaha, tentunya tadi dengan syarat-syarat yang tadi ya, ada tidak melakukan tafrid, tidak melakukan ta'addi atau melanggar melanggar apa namanya, melanggar akad, ya.
Maka seperti itu pemodal boleh boleh untuk apa? Boleh boleh ini boleh menuntut. Taib. Boleh menuntut. Tapi kita perlu hati-hati juga ya ikhwan. Jadi tidak semua kita katakan bank bank yang atau lembaga keuangan yang berlabel syar'i itu sudah menerapkan aturan-aturan syar'i. Banyak orang-orang yang juga tidak paham fikih muamalah tetapi berusaha untuk ya, berniaga atau berbisnis sehingga apa? Jatuhnya justru malah jatuh kepada riba, tetap jatuh kepada riba. Kapankah pembagian keuntungan dianggap benar? Ini pertanyaan selanjutnya, kapan pembagian keuntungan dianggap benar? Keuntungan didapatkan apabila seluruh modal investor telah kembali 100%. Jika modal investor belum kembali seluruhnya, maka pengusaha tidak berhak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, al-mudharabah memiliki resiko menanggung kerugian untuk kedua belah pihak. Untuk investor dia kehilangan hartanya dan untuk pengusaha dia tidak mendapatkan apa-apa dari jerih payahnya. Ya, sebagai contoh, di akhir pembagian hasil, pengusaha hanya bisa menghasilkan 80% dari modal. Maka 80% tersebut harus diserahkan seluruhnya kepada investor dan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau misalkan dia di akhir pembagian likuidasi ya, misalkan pencairan akhir, pengusaha hanya bisa menghasilkan 80% dari modal, maka 80% tersebut harus diserahkan seluruhnya kepada investor. Sedangkan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian apakah boleh pengusaha mengambil jatah per bulan dari usahanya? Kita katakan apabila hal tersebut masuk ke dalam perhitungan biaya operasional untuk usaha, maka hal tersebut tidak mengapa. Contohnya, uang makan siang ketika bekerja, kalau itu memang disepakati secara uruf atau secara kebiasaan itu adalah hal yang biasa. Dan hal yang lazim seperti itu misalkan uang makan siang ketika bekerja, uang transportasi usaha, uang pulsa telepon untuk komunikasi usaha, maka hal tersebut tidak mengapa. Tapi jika dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebelum modal kembali dan belum mendapatkan keuntungan, maka usaha tersebut beresiko rugi. Oleh karena itu, tidak diperkenankan pengusaha mengambil keuntungan di awal karena pengusaha dan investor tidak mengetahui apakah usahanya nanti akan untung ataukah rugi. Nah, ada kasus yang baru lagi. Apa kasusnya? Bagaimana solusinya agar pengusaha yang tidak memiliki pekerjaan sampingan selain usaha tersebut bisa mendapatkan uang bulanan untuk hidupnya? Tentu kan ini resiko gitu ya. Ini beresiko dia berusaha tapi tidak bisa menafkahi anak-anaknya sementara dia harus fokus bekerja di sana. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila pengusaha berhutang kepada simpanan usaha tersebut, misalkan 3 juta per bulan, ya, dan hal tersebut disetujui oleh investor, maka hal tersebut diperkenankan. Hutang tersebut harus dibayar. Hutang tersebut bisa dibayar nanti dari hasil keuntungan nantinya. Contohnya apabila pengusaha berhutang 10 juta dan ternyata pembagian keuntungannya dia mendapatkan 15 juta dari jatah presentasi itu setelah dihitung dari keuntungan bersih dan dipresentasikan untuknya dia mendapatkan 15 juta. Maka 15 juta itu langsung dipergunakan untuk membayar hutangnya 10 juta dan pengusaha berhak mendapatkan 5 juta sisanya. Akan tetapi kalau ternyata kurang, ya ternyata misalkan pembagian hasil usahanya hanya mendapatkan 8 juta saja sedangkan hutangnya 10 juta, maka pengusaha harus mengembalikan atau dia berhutang 2 juta kepada investor. Seperti itu. Jadi boleh dia mengambil jatah tapi itu sesuai kesepakatan dan itu dihitung sebagai hutang. Kemudian ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterapkan di lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham, ya keuntungan usahanya didapatkan dari modal yang dikeluarkan
presentasi dari modal misalkan. Dan modal diinvestasikan bisa dipastikan keamanannya dan tidak ada resiko kerugian. Apabila tidak ada resiko kerugian, maka jelas ini adalah riba. Ini adalah riba. Ya, harus ada dicantumkan resiko rugi sehingga investor paham ya, bahwa ini berpotensi rugi. Yang namanya sesuatu resiko itu harus ada, ya. Al-kharaju bid-dhaman, dalam kaidah fikih disebutkan al-kharaj, keuntungan itu didapatkan dengan adanya jaminan. Ya, siapa yang berani menjamin, maka dia berhak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan dia tidak berani menjamin, tidak menjamin artinya tidak berpotensi rugi, maka dia juga tidak berhak mendapatkan keuntungan. Dia tidak berhak mendapatkan keuntungan. Begitu pula ayyuhal ikhwan, bagi hasil yang kita dapatkan contohnya adalah dari bagi hasil dengan sistem dari omset ya, berapa omset per bulan. Misalkan omset per bulan ada 200 juta. Nah, di situ langsung dipresentasikan sebanyak sekian persen untuk pemodal. Maka ini tidak diperbolehkan juga. Karena terkadang dari omset itu ya, bisa jadi omsetnya bukan 200 juta, bisa jadi 20 juta. 20 juta ini hitungannya adalah rugi. Misalkan dalam rumah makan, dia berinvestasi di rumah makan, ternyata hanya 20 juta. Berarti rugi, ya. Berarti apa? Berarti dia mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, ya ikhwan, itu tidak boleh dari omset, tapi dihitung dari keuntungan bersih. Kemudian masalah pencairan, kalau misalkan ada keinginan dari pemodal dan pengusaha untuk mencairkan keuntungan karena sebagian misalkan uang itu sudah dibelikan barang lagi gitu kan. Diberikan barang lagi sehingga modalnya tadi itu berubah menjadi barang gitu. Bagaimana cara membagi keuntungannya padahal di sini modalnya belum belum kembali 100% ya. Bisa, pembagian keuntungan itu bisa dilakukan dengan cara mencairkan dengan nominal uang. Jadi berapa harga barang-barang yang ada itu dinominalkan dulu, kemudian ditambah dengan uang yang ada. Nah, baru dilihat ini untung atau rugi. Ini untung atau rugi. Jika untung, maka dibagi sesuai presentasi yang disepakati di awal. Sesuai presentasi yang disepakati di awal. Yaitu misalkan 50% 50% atau 60-40. Boleh ini dibagi seperti itu, tapi dari setelah dicairkan ini dalam bentuk berapa nominalnya. Jadi siapa pemilik modal yang katakanlah dia belum mau untuk mengambil keuntungan, sementara pengusaha tentu mau mengambil keuntungan, maka kita katakan ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa disistemkan dengan pencairan tersebut ya. Jadi nilainya berapa dicairkan, diketahui keuntungannya. Jadi pengusaha pun bisa mengambil keuntungan dari itu, kemudian misalkan pemilik modal tidak ingin mengambil keuntungan, maka bisa langsung disalurkan menjadi apa? Menjadi aset yang lain, aset berikutnya. Kemudian ada pertanyaan, kalau misalnya bisnisnya sudah selesai ya, barang-barang yang dibeli dari barang-barang yang dibeli dari permodalan tersebut itu milik siapa? Jawabannya semuanya adalah milik investor. Semuanya adalah milik siapa? Milik investor atau pemodal ya. Adapun pengusaha tidak memilikinya karena dia hanya mendapatkan bagian dari apa? Dari keuntungan. Nah, kalau misalkan mau ya memiliki juga barang, maka bisa dengan cara investor menjual sebagian sahamnya. Jual sebagian sahamnya sehingga pengusaha juga memiliki saham di sana dan memiliki juga kepemilikan di dalam saham mudharabah tersebut itu diperbolehkan. Karena yang namanya saham di sini, saham dari investor itu adalah kepemilikan, adalah saham kepemilikan. Barakallahu fikum jami'an. Seperti itu yang bisa kita pahami. Baik, silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan eee, dibacakan, silakan. Baik.
Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya di luar tema Ustadz. Ya. Mengenai kalimat la ilaha illallah. Mhm. Jika seseorang mengucapkan hanya berhenti di kalimat la ilaha, Ya. apakah dia termasuk muslim atau bukan? Dan jika seseorang mengucapkan hanya berhenti di kalimat illallah saja, apakah termasuk muslim atau bukan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Jayyid. Dia sudah masuk Islam sebelumnya? Jayyid. Nah, di sini ayolah ikhwan, bagaimana dengan orang yang berzikir ketika dia mengucapkan la ilaha kemudian dia meninggal? Begitu pula bagaimana dengan orang yang mengucapkan illallah, illallah kemudian dia meninggal? Nah, ini yang pertama saya bahas ada beberapa hal yang kita harus bahas di sini. Yang pertama ayolah ikhwan, ketahuilah Nabi SAW afdhulu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Memang kita disyariatkan dan disunahkan untuk memperbanyak zikir mutlak seperti ini. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kita berharap agar kita bisa meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah yang dijamin akan masuk surga. Man akana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua ayyuhal ikhwan, kita harus berhati-hati juga dengan zikir-zikir yang baru. Zikir-zikir yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada zikir yang menyebar di masyarakat kita atau di sebagian daerah atau sebagian kelompok, yaitu memisahkan dengan zikir la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Terus dibaca seperti itu. Kemudian setelah naik tingkat maka membaca zikir dengan illallah, 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 illallah. Kemudian naik tingkat lagi menjadi illahu, 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 illahu. Kemudian naik tingkat lagi menjadi hu. Kemudian naik tingkat lagi menjadi nafas ya. Ya, sepanjang nafasnya dia berzikir dengan huwa. Seperti itu. Dan kita katakan ini tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalilnya di dalam syariat kita dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita patut berhati-hati terhadap hal-hal yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian kata Nabi SAW dari hal-hal yang diada-adakan. Man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia rad, dia mardud, dia ditolak. Kita harus berhati-hati dengan syariat-syariat yang diada-adakan ya. Karena itu Allah alam bisawab. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum membaca la ilaha kemudian baca illallah, ini adalah hal yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Apa salahnya ketika kita mencukupkan dengan apa yang ada ya, membaca la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu akbar yang sudah jelas di dalam syariat kita ini ada dalilnya. Adapun bagaimana dengan orang muslim yang membaca la ilaha, la ilaha, la ilaha. Baik. Nah, di sini ayol ikhwan, arti la ilaha itu adalah tidak ada sembahan yang disembah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Itu adalah arti la ilaha. Ya, kalau misalkan seorang mengatakan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah, maka konsekuensinya adalah kekafiran. Konsekuensinya adalah kekafiran, ya. Konsekuensinya apabila dia meninggal dalam keadaan sadar terhadap arti dari la ilaha, tidak ada ilah, tidak berhak disembah. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dengan dia sadar arti dari la ilaha itu tidak ada sembahan. Dia sadar artinya, maka matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalika. Ya. Nauzubillahi min dzalika. Kenapa? Dia tidak meyakini adanya sembahan. Nah, tapi sekarang kasusnya, ayolah ikhwan, kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Bisa jadi ya kita katakan orang tersebut yang mengatakannya
adalah orang yang tidak tahu artinya, atau yang kedua dia terpengaruh syubhat atau ingin mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi atau tertentu di dalam suatu aliran atau apa, kemudian dia sangka bahwa itu ada dalilnya dari dalam syariat ini karena diajarkan oleh guru, seorang gurunya yang menjadi teladannya. Maka kita katakan ya yang seperti ini tidak bisa langsung kita kafirkan, tapi kita harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengkafirkan kaum muslimin, ya, tidak tergesa-gesa. Allah alam bisawab. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ayah kandung kami telah rahimahumullah, Hmm, seorang PNS, Ya, di mana per bulan ada uang pensiun buat ibu kami. ya, Ibu kami sudah menikah kembali secara siri. ya. Kemudian sekarang sudah bercerai dengan suami yang kedua ini. Hmm. Bagaimana status uang pensiun itu, Ustadz? Apakah masih hak ibu kami atau tidak? Di mana kami belum melapor ke pihak Taspen mengenai pernikahan siri kemarin. Tafadhol, Ustadz. Baik, itu bagaimana? Apakah disyaratkan ya? Kalau menikah apakah habis itu uang pensiunnya? Jelaskan. Baik, jadi ini yang Allah alam saya tidak mengerti aturan masalah ini ya. Jadi kalau misalkan disyaratkan apabila apabila menikah ya, nikah maka dibatalkan, tidak ada lagi tunjangan tersebut ya bagi istri istri PNS yang meninggal. Tidak ada lagi misalkan. Taib. Ya, maka itu menjadi syarat ya, itu menjadi syarat. Kalau misalkan disyaratkan dari pemerintah, kalau istri dari PNS yang meninggal itu menikah lagi, maka tidak mendapat tunjangan, maka berarti dia tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Tapi kalau seandainya tidak disyaratkan, ya tidak disyaratkan maka boleh. Allah alam. Dalam hal ini saya tidak paham masalah aturan di dalam tunjangan tersebut. Allah alam bisawab. Baik, ada lagi silakan. Satu lagi, Ustadz, Ya, satu pertanyaan lagi. terakhir. Apa gaji suami harus diberikan kepada istri 100%, Ustadz? Jadi kalau suami butuh, minta kepada istri gitu, Ustadz. Padahal, Ustadz. Jahit. Nah, di sini ya ikhwan, di dalam syariat kita, ini kita berbicara syariat gitu ya. Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Harta yang dimiliki bersama itu harus dijelaskan berapa persentasinya. Presentasi kepemilikan misalkan 40%, 60% atau 60%, 40%. Seperti itu harus dijelaskan, ya kan? Presentasi kepemilikan kalau dia itu harta campuran atau bahasa Jawanya gono gini. Begitu pula masalah gaji seorang suami. Gaji seorang suami itu adalah harta dia karena dia dapatkan dengan usahanya. Begitu pula misalkan ada seorang wanita, dia juga seorang istri, dia bekerja. Maka harta istri adalah hartanya. Maka suami tidak boleh langsung mengambil harta istri, sama. Nah, adapun sebagian kebiasaan di negara kita gitu ya, atau di sebagian negara harus menyerahkan seolah-olah adat mengatakan bahwa eh, gaji 100% harus diserahkan kepada istri. Maka kita katakan ya, itu adat adat itu dibenarkan kalau tidak melanggar syariat. Adat dibenarkan kalau tidak melanggar syariat. Oleh karena itu ya ikhwan, tidak harus kita katakan tidak harus uang gaji suami, penghasilan suami diberikan semuanya kepada istri untuk istri kelola. Yang paling berhak mengelolanya adalah suami itu. Ya, suami itu sendiri. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita ya, dan ternyata dengan kebiasaan seperti itu
melahirkan hal yang tidak bagus. Contohnya adalah banyak suami-suami yang takut kepada istri. Banyak suami-suami yang takut kepada istri yang harusnya istri itu yang takut kepada suami. Karena uang diserahkan semuanya kepada istri dan istri yang mengelolanya. Akhirnya apa? Kalau mau meminta sesuatu, maka dia harus proposal dulu. Bahkan sampai untuk bersedekah mengirim kepada orang tuanya, mengirim kepada saudaranya yang membutuhkan, itu harus pakai proposal dulu kepada istri. Akhirnya apa? Seperti suami itu mengemis. Ya, seperti apa? Suaminya mengemis kepada istrinya. Dan ini menjadi dalil untuk menekan para suami. Ya dia apa? eh, Sebenarnya siapa yang suami, siapa yang istri gitu kan, terbalik. Ya, harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin bagi para wanita. Jadi seorang suami harus menjadi pemimpin. Dan kita lihat banyak kasus ayo ikhwan, tidak hanya tadi menjadi suami-suami takut istri, tapi banyak juga kasus yang lain yang berakibat kepada apa? Kepada contohnya penyelewengan dari istri, contohnya dia mau misal harta suami. Suami memberikan uang nafkah misalkan sekian juta. Ini si istri ini tidak boleh mengirim kepada orang tuanya tanpa izin siapa? Tanpa izin suami. Tidak boleh berfoya-foya dengan harta suami tanpa izin suami. Dan ini yang kita dapatkan. Suaminya kesulitan mencari nafkah, mau beli sesuatu saja kesulitan, ternyata istrinya yang gunakannya dengan sesuka hatinya dan sebagainya. Maka kita katakan ini tidak diperbolehkan, harus dengan izin suami. Jadi yang mengendalikan ibaratnya seperti ini. Oke, uang boleh misalkan suami, tolong istriku pegangkan uang saya. Dan pengaturannya ada pada saya. Pengaturannya itu ada pada saya. Nah seperti itu. Itu yang benar. Itu yang dibenar. Kalaupun suami mengasihkan kepada istri karena dia dijadikan bendaharanya, itu hanya bendahara saja. Adapun pengeluarannya tetap pada pemiliknya, yaitu pada suaminya. Allah alam bisawab. Dan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu menjadi nasihat juga untuk kita jangan sampai ya yang tadinya suami itu pemimpin ini berubah menjadi istri yang memimpin dalam rumah tangga, akhirnya timbullah berbagai macam kekacauan, nauzubillah min dzalika. Termasuk hal yang sangat berat adalah seorang suami tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ya gara-gara istri memegang harta suaminya. Allah alam bisawab. Ini menjadi nasihat kita. Dan kemudian menghadapi resesi, insyaallah resesi atau tidak itu sama saja menurut seorang muslim. Maka kita terus berusaha, yang penting kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya rezeki itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan naiknya bahan bakar, semuanya toh kita lihat ya masih bisa hidup seperti biasa gitu kan. Kehidupan kita, anak kita juga masih bisa jajan, masih bisa bermain. Kemudian yang lainnya juga demikian. Berarti apa? Jangan itu kita bawa ke dalam perasaan dan kita lupakan bahwa semuanya itu telah terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya Al-Qabid, yang menahan rezeki, dan Al-Basit, melapangkan rezeki, dan Allah Ar-Razzaq, berikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya dengan takaran-takaran yang Allah inginkan. Allah alam bisawab. Saya ucapkan terima kasih pada tim media di Kunci Kebaikan TV, yaitu di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hadis. Begitu pula sahabat-sahabat rekan-rekan di Niaga TV. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.